Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Angkatan 16, beserta Latsar CPNS PPSDN Regional Bandung yang terdiri dari Nia Lestari SPD, yaitu saya sendiri, Kamilia SPD, Robi Eka Kosasi SAP, dan Anggi Putri Aryani Eskep Nurse. Di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai analisis isu global proxy war. Sebelum menganalisis, mari cari tahu dulu apa itu proxy war. Proxy war adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Proxy war kini ada di Indonesia. Dari sekian banyak isu yang tengah berkembang, kami memilih 3 isu untuk kami analisis nanti. Yang pertama, menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika. Yang kedua, maraknya penyebaran berita bohong, hoax di media sosial. Dan yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Selanjutnya, pra-analisis isu global menggunakan pentahelix. Pentahelix merupakan kolaborasi 5 unsur subjek atau stakeholder, yaitu akademisi atau pendidikan, bisnis itu pelaku usaha, community itu masyarakat, government pemerintah, dan media, atau bisa kita singkat dengan ABCGM. Sehingga isu-isu global yang akan diidentifikasi dilihat dari 5 sudut pandang stakeholder. Berikut tabel pra-analisis identifikasi isu menggunakan pentahelix. Yang pertama, isu menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika. Dari pihak pemerintah, atau government masih memberikan kelonggaran hukum bagi para pengedar narkoba. Dari akademia, yaitu pendidikan, kurangnya penanaman pendidikan di dalam keluarga mengenai bahaya narkoba sejak dini. Dari bisnis, yaitu pelaku usaha, beberapa oknum pembisnis diuntungkan dengan cara kerjasama dengan pengedar. Sedangkan dari komunitas atau masyarakat, mudah masuknya pergaulan negatif atau bebas pada generasi muda. Dan dari media, kurangnya pemberitaan yang mengedukasi dan mengkonstruksi mengenai bahaya narkoba. Isu yang kedua yaitu maraknya berita bohong hoax di media sosial. Dari pemerintah, belum sepenuhnya tanggap untuk memberikan sanksi terhadap pelaku penyebaran hoax. Dari pendidikan, masih rendahnya pengetahuan terhadap bahaya dari penyebaran berita hoax. Dari pelaku usaha, adanya kesempatan untuk menjatuhkan saingan bisnis melalui pemberitaan hoax. Dari masyarakat, kurangnya daya pikir masyarakat sehingga mudah terprovokasi terhadap pemberitaan hoax. Dan dari media, banyak menyebarkan bahkan mengulang-ulang pemberitaan hoax sehingga membentuk opini publik. Serta isu yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, kurangnya tindakan yang cepat untuk menginvestigasi atau penangkapan terhadap kasus yang terjadi. Dari pendidikan, rendahnya moralitas dan aspek kritis sehingga mudah terpengaruh konten radikal. Dari pelaku usaha, adanya beberapa pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari kegiatan terorisme dan radikalisme. Dari masyarakat, masuknya terorisme dan radikalisme pada ormas-ormas tertentu. Dan dari media, banyaknya pemberitaan di media dapat menimbulkan perpecahan antar golongan agama. Setelah tadi kita membahas atau menganalisis isu melalui metode pentahelix yang telah dipaparkan oleh rekan saya, selanjutnya kita akan menganalisis permasalahan isu dengan menggunakan metode USG. Di sini terdapat 3 isu kontemporer yang akan kita bahas. Yang pertama, menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkotika. Untuk
Untuk poin urgensinya kita memberi nilai 4 mendesak, untuk seriousness-nya kita memberi nilai 4 mendesak, dan growth-nya kita memberi nilai 4 mendesak. Jadi, total nilai prioritasnya yaitu 12. Yang kedua yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Untuk urgensinya kita memberi nilai 5, sangat mendesak. Untuk seriousness-nya kita memberi nilai 5, sangat mendesak, dan growth-nya kita memberi nilai 5, sangat mendesak. Jadi total nilai prioritasnya yaitu 15. Yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Untuk poin urgensinya kita memberi nilai 3, yaitu cukup mendesak. Yang poin seriousness-nya kita memberi nilai 4 mendesak, dan growth-nya kita memberi nilai 4 mendesak. Jadi total nilai prioritasnya yaitu 11. Setelah kita menganalisis 3 isu kontemporer tersebut melalui metode OSG, terdapat nilai prioritas yang tertinggi yaitu 15 dengan isunya marak penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Sebelum kita menganalisis lebih lanjut tentang maraknya berita bohong atau hoax di media sosial, kita harus tahu dulu loh, apa sih itu hoax? Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Akibat adanya berita bohong atau hoax yaitu membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan kebingungan dalam mengambil keputusan. Masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Fishbone diagram berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Pendekatan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali disebut sebagai cause and effect. Isu masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori berkaitan yang menjadi penyebab adanya masalah. Setelah mendapatkan isu prioritas, yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial, maka selanjutnya kita akan melakukan pendekatan Fishbone diagram. Baik, kita lihat Fishbone diagram berikut ini. Maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial, ada 4 kategori penyebabnya, yaitu sistem, surrounding, supplier, dan juga skill. Pada kategori sistem, ada 2 subkategori, yaitu mudahnya menggunakan media sosial dan regulasi yang kurang tegas. Penggunaan media sosial seperti yang kita tahu sangatlah mudah dan bisa diakses oleh siapapun. Akan tetapi, sangat disayangkannya belum ada aturan yang tegas, sehingga tidak ada batasan bagi orang untuk melakukan atau tidak boleh melakukan apa di media sosial. Pada kategori surrounding, ada 2 subkategori, yaitu budaya membaca dan minimnya literatur. Banyak orang mengakses media sosial bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi atau berita. Namun ketika mendapatkan suatu informasi atau berita, seringkali berita tersebut tidak dibaca secara full atau bahkan hanya dibaca judulnya saja, sehingga menyebabkan misinformasi. Pada kategori supplier, ada 2 subkategori, yaitu media online dan netizen. Banyak media online yang memuat berita tetapi sumbernya tidak kredibel dan seringkali diteruskan oleh netizen atau pengguna media sosial, sehingga tersebarlah berita yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Kategori yang keempat, yaitu skills, ada 2 subkategori, pengaruh di media sosial dan permintaan kepentingan. Orang yang berpengaruh di media sosial sangat bisa menjadi penyebab penyebaran berita bohong, karena mereka memiliki banyak followers. Ketika ada orang yang berkepentingan atau kelompok berkepentingan ingin menggiring suatu opini publik, maka orang kepentingan ini bisa memesan kepada orang yang berpengaruh di media sosial untuk menyebarkan berita tersebut.
yang mana beritanya belum bisa dipastikan kebenarannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT untuk isu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Analisis SWOT ini memiliki 4 aspek. Aspek yang pertama ada strength atau kekuatan, aspek yang kedua ada weakness atau kelemahan, aspek yang ketiga opportunity atau peluang, aspek yang keempat risk atau ancaman. Aspek yang pertama, aspek strength. Yang pertama, adanya aturan hukum yang mengatur tentang informasi elektronik, Undang-Undang ITE Pasal 228 Ayat 1. Yang kedua, hampir semua masyarakat sudah memiliki akses terhadap informasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM terutama di bidang informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem informasi. Aspek weakness. Yang pertama, adanya krisis membaca pada masyarakat, kurangnya sanksi yang tegas bagi penyebar hoaks. Yang ketiga, masyarakat hanya membaca informasi lalu menyebarkan tanpa ditelah kebenarannya. Aspek opportunity atau peluang. Yang pertama, makin kuatnya peran pemerintah dalam menghimbau kewaspadaan terhadap hoaks. Yang kedua, terdapat alur pelaporan kasus hoaks walaupun belum disosialisasikan secara luas. Yang ketiga, mulai munculnya kelompok masyarakat atau organisasi anti-hoax. Aspek threats atau ancaman. Yang pertama, maraknya penyebaran informasi bohong yang mengandung sara yang berpotensi konflik kelompok. Yang kedua, adanya jaringan atau kelompok yang sengaja menyebar hoax. Yang ketiga, banyak konflik kepentingan yang memanfaatkan media sosial untuk menggiring opini masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang matriks EVAS, yaitu Matriks External Factor Analysis Summary, di mana kita akan menghitung faktor-faktor dari keempat aspek tersebut berdasarkan nilai kepentingan dan pengaruhnya terhadap isu tersebut. Yang di matriks EVAS ini kita akan membahas faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama ada faktor peluang. Faktor peluang yang pertama kita mendapatkan skor 0,6. Yang faktor kedua kita mendapatkan skor 0,3. Faktor ketiga dengan skor 0,15. Untuk aspek ancaman, faktor yang pertama skornya 0,3, faktor yang kedua skornya 0,25. Faktor yang ketiga skornya 0,3. Lalu lanjut ke matriks IVAS atau Matriks Internal Factor Analysis Summary. Di sini kita akan menjelaskan menghitung faktor-faktor internal dari 4 aspek analisis SWOT. Aspek pertama, kekuatan. Untuk faktor yang pertama kita dapat skor 0,45, faktor yang kedua kita dapat skor 0,45, faktor yang ketiga kita mendapat skor 0,1, faktor yang keempat kita mendapat skor 0,2. Untuk aspek selanjutnya, untuk di faktor internal kita ada aspek kelemahan. Faktor yang pertama skornya 0,6, faktor yang kedua skornya 0,15, faktor yang ketiga skornya 0,3, sehingga nilai skornya didapatkan 2,25, sedangkan tadi di matriks EVAS kita skornya 1,90. Setelah melakukan penilaian dengan matriks EVAS dan IVAS, selanjutnya kita akan membuat matriks SWOT. Matriks SWOT ini berisi strategi-strategi dari hubungan antara kedua aspek. Ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Untuk strategi SO yang pertama yaitu strategi strength opportunity, di mana kita memanfaatkan peluang dan juga menggunakan kekuatan untuk menghadapi isu yang tersebut. Yang pertama dari strategi SO ini yaitu pemerintah menggunakan kekuasaannya bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dalam mensosialisasikan hukum Undang-Undang ITE dan menerapkannya secara tegas. Yang keempat, alur pelaporan kasus hoax dapat disebarkan kepada masyarakat lewat berbagai media. Lalu yang ketiga, SDM berkualitas dapat menciptakan sistem yang terintegrasi untuk mencegah dan mengenali hoax. Selanjutnya ada strategi WO atau strategi weakness opportunity. Yang pertama,
Pemerintah menerapkan sanksi tegas pada pembuat dan penyebar hoaks, juga memberikan contoh sanksi kepada masyarakat. Lalu yang kedua, organisasi anti-hoax atau komunitas anti-hoax ini dapat memberikan himbauan dan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Selanjutnya ada strategi ST atau strategi Strange Threat, yaitu bagaimana kita menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang pertama adalah hukum Undang-Undang ITE digunakan untuk menjerat pelaku, pembuat, dan penyebar hoaks yang keberadaannya dilacak oleh SDM terlatih. Yang kedua, membuat himbauan atau informasi dengan memanfaatkan media sosial yang dapat dibaca oleh masyarakat tentang cara mencegah dan mengenali hoaks, sehingga dapat meningkatkan literasi media sosial masyarakat agar dapat lebih selektif dalam memilih mana berita yang bohong dan mana berita yang benar. Yang ketiga, untuk ASN yang bekerja di bidang komunikasi atau SDM lainnya yang bekerja di bidang komunikasi mungkin bisa menciptakan alur pelaporan hoaks yang terhubung langsung ke pihak berwenang, yang kemudian alur tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Strategi yang keempat atau strategi WT itu jadi bagaimana kita meminimalisir pengaruh dari kelemahan dan ancaman yang ada. Yang pertama, menghindari untuk membaca informasi yang berpotensi dapat menimbulkan konflik. Terus yang kedua, saling mengingatkan sesama masyarakat untuk tidak menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Dari hasil penilaian tadi, matriks EVAS, IVAS, dan matriks SWOT ini, untuk mencapai solusi mengatasi masalah penyebaran berita bohong di media sosial, kita akan menggunakan strategi ST, Strange Threat, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi ini dipilih atau didapatkan atas penilaian EVAS dan IVAS tadi, yaitu EVAS lebih kecil dari 2, yaitu 1,9, dan IVAS lebih besar dari 2, yaitu 2,25. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi hoaks ini diperlukan peningkatan literasi media dan literasi media sosial yang bukan hanya sekadar membaca informasi, tapi juga dapat memahami dan menelaah kebenaran informasi tersebut. Selain itu, sosialisasi hukum dan penerapan sanksi yang tegas dapat membuat efek jera pada pelaku dan penyebar hoaks sehingga penyebaran hoaks dapat dikendalikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang isu maraknya penyebaran berita bohong di media sosial. Semoga dapat bermanfaat dan kita sebagai ASN dapat ikut berperan serta dalam mencegah penyebaran hoaks ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.